kami berikan sanksi jika 8.15 belum ada laporannya Iya. melaksanakan apel, kita berikan sanksi. Jadi Oh, selesai roda 3 iya. beraktivitas, Sampahnya sampahnya baru keluar. betul. Jadi kalau ada yang nonton baru penasaran, Nah, bisa berkunjung ke langsung ke Kecamatan ujung tanah. Ujung Tanah, Iya, melihat langsung produknya, merasakan, wah enak, bisa disebarkan lagi. betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda yang selalu setia bersama kami di sini. Dan saya Ida Fahri, kembali lagi bersama dengan Anda. Tentu juga dengan menghadirkan topik lain lagi dibandingkan yang kemarin-kemarin. Kali ini kami menghadirkan beberapa ataupun semua camat yang ada di Kota Makassar. Tentu saja untuk program Camat Bicara. Nah, ini melihat bahwa perkembangan Kota Makassar yang semakin hari semakin pesat dan seperti kita ketahui bahwa tahun 2027 tahun akselerasi pembangunan di Kota Makassar. Nah, 15 kecamatan tentu saja kita akan kenal lebih dekat lagi seperti apa kemudian progres di tiap kecamatan tersebut. Nah, untuk edisi kali ini saya menghadirkan Camat Ujung Tanah. Jadi kita mulai dari ujung utara Kota Makassar, Kecamatan Ujung Tanah. Senang sekali sudah bersama saya saat ini ada Pak Andi Unru SSTP, SAP, MAP, Camat Ujung Tanah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Senang sekali. Padahal jam 1 ini ada kegiatan paripurna ya. Siapan paripurna. Paripurna, menghadiri paripurna. Namun karena undangan kami, Pak Camat bersedia hadir. Oke, Pak Camat, saya coba untuk melihat dulu Kecamatan Ujung Tanah. Ketika kita mendengarkan Ujung Tanah, yang terlintas di pikiran kita adalah pesisir Makassar. Pesisir, Nah, di bagian sana betul bagian utara. Di sana ada Pelabuhan Pautere, ya, dan ini kemudian menjadi salah satu pelabuhan tertua di Kota Makassar. Oke, kita coba mengenal lebih jauh lagi selain itu, Dinda. Seperti apa sih kondisi demografis, geografis, secara keseluruhan dari Kecamatan Ujung Tanah? Baik, Ya. terima kasih atas undangan podcast Media Kreatif. Ya. Tentunya kami sangat senang karena di sela-sela aktivitas kami, tentunya kami siapkan waktu untuk bisa berkunjung ke Media Kreatif ini, undangan Anda, Ibu Ida, dan tentunya untuk geografis dari Kecamatan Ujung Tanah, tentunya terletak di utara Kota Makassar, dan batas-batasnya itu, batas utaranya itu langsung laut, dan juga di sisi timur juga laut, dan Kecamatan Sangkarak tentunya. Di sisi selatan ada Kecamatan Wajo, di sisi timur ada Kecamatan Botoala dan Talok. Kemudian untuk keseluruhan di Kecamatan Ujung Tanah itu ada 142 RT dan 35 RW, yang mana luas cakupan wilayahnya itu kurang lebih 6 kilometer persegi. Iya. Kemudian untuk aktivitas warganya ya itu tadi, karena pesisir wilayahnya, jadi aktivitasnya banyak yang menjadi nelayan dan juga buruh tentunya. Kemudian keseharian itu memang sangat padat aktivitas di sana, bongkar muat ikan dan juga penjualan ikan di kawasan Pautere tersebut tadi. Dan tentunya di samping itu juga keberagaman budaya, latar belakang ada di situ juga, dan juga masih kondisinya ya masyarakatnya yang kultur juga yang masih kental dengan agama dan juga budaya religius dan budaya lokalnya juga masih sangat kuat di sana. Seperti itu. Artinya bisa kita katakan bahwa mendengar uraian tentang Kecamatan Ujung Tanah nanti tadi bahwa ya di sana aman tentram bisa dikatakan seperti itu ya. Alhamdulillah selama kami sudah kurang lebih 2 bulan menjabat, dimulai pada 6 Februari 2026 pelantikan wali Kota Makassar di Karebosi kemarin.
kami memulai aktivitas kami untuk bersilaturahmi dengan warga dan juga tentunya alhamdulillah karena di awal kepemimpinan kami di Kecamatan Ujung Tanah langsung masuk juga di bulan Ramadan. Iya. Sehingga ini momen ini kami pergunakan untuk bisa mendekatkan diri kepada masyarakat, mengetahui apa, mencari tahu apa kendala-kendala yang selama ini mereka hadapi dan juga keluh kesah mereka. Mereka curhat, kita langsung bertatap muka. Sehingga artinya kami bisa langsung bisa lebih dekat kepada masyarakat-masyarakat di Kecamatan Utara. Oke. Camat baru tentu antusias masyarakat ingin ketemu Pak Camat, Siap. kemudian ingin menyampaikan apa saja, mungkin masih ada hal yang tentu saja unek-unek ya ingin disampaikan. Apa yang kemudian paling banyak disampaikan oleh warganya nih, Pak Camat? Ya, tentunya yang paling banyak itu terkait pelayanan, Ya. pengangkutan sampah belum optimal, dan juga mungkin masih banyaknya kesemrawutan los-los yang ada di pinggir jalan Iya. dan lain-lain. Gitu. Oke. Fokus pada pelayanan publik. Saya Baik. sempat membaca bahwa Anda fokus memang ya dengan pelayanan publik dari warga di sana. Ya. Sampai sejauh mana kemudian realisasi ataupun hal-hal yang Ya. disampaikan oleh warga, meskipun ini baru 2 bulan ya, Siap. menjabat sebagai camat, tapi kan tentu sudah ada realisasi yang Ya. disampaikan. Iya. Artinya pada waktu kami baru masuk ke Kecamatan Ujung Tanah, yang paling kami tekankan itu adalah kedisiplinan pegawai dulu. Sehingga apa yang kami buat di kecamatan dan kelurahan pegawainya itu kami berikan batasan bahwa pelaksanaan pemberian pelayanan publik itu harus dimulai dengan apel pagi setiap hari jam kantor. Iya. Jadi di 7.30 hingga 8.00 itu harus sudah melaksanakan apel pagi. Ini maknanya apa? Bahwa kesiapan para aparat pemerintah dalam mau memberikan pelayanan itu sudah ada di lokasi masing-masing. Jam kami batasi hingga jam 8.00 itu sudah ada aparat. Iya. Sehingga warga di jam 8.00 itu sudah bisa ke Iya. kantor lurah, kantor camat untuk mendapatkan pelayanan. Dan itu kami berikan sanksi jika 8.15 belum ada laporannya, Iya. melaksanakan apel, kita berikan sanksi. Kita kadang kasih apel siang dan apel sore. Iya. Kita hukumannya pelan-pelan. Iya. Kalau nanti masih melakukan lagi hal serupa, kita tingkatkan lagi hukumannya. Tapi 1 bulan ini, apalagi selama bulan Ramadan kemarin, alhamdulillah mulai pelan-pelan aparat kita sudah tertib. Kemudian kami memanggil seluruh pejabat lurah, kepala seksi untuk memberitahu bahwa menyeragamkan format dari produk layanan di kelurahan dan kecamatan. Yeah. Sehingga tidak ada lagi warga yang bingung nantinya kenapa di kelurahan ini formatnya seperti ini, kenapa di kelurahan B misalnya formatnya lain lagi. Jadi kita seragamkan dulu formatnya sehingga tidak ada kebingungan. Dan juga yang paling membuat masyarakat resah itu ketika masyarakat datang ke kantor lurah misalnya belum tahu apa syaratnya, yang misalnya mau buat surat keterangan domisili. Apa syaratnya sih untuk membuat ini? Apa yang disiapkan? Apa yang disiapkan? Datang ke kantor lurah, baru disampaikan sama petugas pelayanan. Yeah. Kembali lagi mempersiapkan syarat itu, baru kembali lagi ke kantor lurah. Jadi bolak-balik. Jadi ini kami seragamkan untuk surat keterangan usaha misalnya, apa sih yang dibutuhkan, persyaratan apa, domisili apa sih, surat keterangan kematian apa saja yang dibutuhkan, sehingga ini yang berusaha kami share ke masyarakat melalui RT RW, sosial media yang kami punya, sehingga masyarakat sudah mengetahui, sudah mempersiapkan, dan datang ke kantor lurah bisa memaksimalkan waktu untuk diberikan pelayanan. Iya, artinya dari hal ini terungkap bahwasanya pola koordinasi bersama dengan para staf, karena di
kecamatan itu banyak ya, ada Banyak. Dukcapil juga di situ Ada ya. Dukcapil, Kemudian ada dinas sosial, dinas sosial, ada Satpol PP juga. ada BKO Satpol Nah, PP, betul. Berarti beragam di sana dan beragam. pola koordinasi seperti ini yang disampaikan tadi bahwa memang harus seragam Siap. ya, agar kemudian masyarakat tahu jelas Ya, dan memang transparan. Nah, siap. Dinda, belakangan ini kan kalau kita lihat bahwa di setiap kecamatan penertiban pedagang kaki lima Penertiban. ya tengah dilakukan dan kita mengapresiasi itu kepada pemerintah kota karena memang para pedagang kaki lima ini kan menempati tempat yang seharusnya tidak Siap. mereka jadikan lahan untuk beraktivitas begitu. Betul. Bagaimana di Kecamatan Ujung Tanah sendiri Iya. untuk proses penertiban ini dengan humanis, dengan Iya. cara pendekatan kepada para pedagang ini seperti apa? Siap. Kita di beberapa titik kemarin Iya. kami sudah melaksanakan penertiban, baik itu di Jalan Kalimantan, Iya. Jalan Muhammad Hatta, Jalan Barukang, dan ini kami sasar lagi beberapa jalan di Sabutung, di Numbu, Iya. di Puskesmas itu Patikalauan. Jadi artinya kami di kecamatan, pihak lurah, BKO tadi, Satpol PP di Terantip, kecamatan berusaha turun dulu untuk memberikan himbauan Bawaan. bahwa bangunan yang ada sekarang ini bangunan yang tidak berizin dan tidak semestinya Iya. berada di atas trotoar, di atas drainase atau taman kota, yang mana dari program Bapak Wali Kota juga tentunya ini juga menjadi instruksi Presiden langsung untuk bagaimana bisa menertibkan ini, mengembalikan Fungsi. wajahnya kota, fungsinya masing-masing, yang drainase bisa terairi kembali oleh apa saluran airnya sudah beres kembali, trotoarnya bisa dimanfaatkan kembali oleh warga, taman-taman kota juga bisa penghijauan kembali, sehingga inilah yang kami edukasi memberikan himbauan tersebut agar masyarakat bisa paham dan tujuan kami ya masyarakat mau untuk membongkar secara mandiri ininya. Tapi kalau memang tidak diindahkan dari himbauan kami sehingga terbit SP1, 2, dan 3 dan akhirnya kami yang melakukan tindakan. oleh tim terpadu kami yang turun dan menertibkan lapak tersebut. Sampai sejauh ini PK5 meresponnya seperti apa? Ya beda-beda macam-macam. Ya. Ada yang mandiri, ada yang masih juga ya masih mau kekeh. tinggal kekeh. Iya. Tapi dengan dasar itu tadi ingin penertiban bangunan liar tersebut dengan berpedoman dengan Perda nomor 7 tahun 2021 ya tentunya kita harus mau tidak mau kita harus menertibkan. Iya, mereka. Relokasi sudah kemudian Kalau relokasinya kami terus berkoordinasi dengan pimpinan untuk bagaimana bisa diakomodir tersebut. Namun saat ini ya perlu mungkin ya kesabaran dari pihak-pihak yang terkait dan juga kalaupun ada mungkin tidak bisa langsung menyeluruh, harus bertahap seperti itu. Tapi ini kami terus koordinasikan dengan pimpinan supaya agar bisa dapat tempat lagi yang lebih layak. Yang jelas kita perlu menyampaikan barangkali saja ada warga yang sedang menonton saat ini bahwa jangan khawatir, pemerintah tetap memikirkan tempat untuk mereka bisa berjualan kembali. Iya. Oke. Nah, Dinda, bersoal dengan penanganan sampah juga. Ini banyak kemudian juga keluhan dari masyarakat, entah berada di wilayah kecamatan mana, tapi merasakan bahwa pengangkutan sampah untuk saat ini dirasakan tidak maksimal begitu. Nah, kalau kemudian untuk Kecamatan Ujung Tanah sendiri, adakah kemudian cara ataupun program yang kemudian sudah dibuat, bagaimana program ini hadir untuk bisa kemudian sampah ini kembali lagi seperti dulu, cepat dilakukan pengangkutannya? Jadi melihat karakteristik di wilayah Kecamatan Ujung Tanah ini yang mana di pagi hari itu sudah mulai beraktivitas dan padat. Nah, jadi untuk penanganan persampahan kami itu dilakukan di subuh hari, pada subuh, sehingga masyarakat diberikan jadwal untuk
mengeluarkan sampah-sampah Sampah. mereka itu sebelum subuh. Mhm. Sehingga roda 3 yang petugas Satgas ini yang keliling mengangkut sampah warga itu pada subuh sudah bisa melakukan aktivitasnya. Dan setelah itu melakukan pelimpahan di truk dan truk langsung membawa ke TPA. Iya. Namun kendalanya memang itu tadi masih banyak mungkin sampah yang tertinggal akibat tidak patuhnya terhadap jadwal ini. Iya. Jadi kita sudah mungkin jadwalkan sebelum subuh sudah bisa dikeluarkan dan mungkin petugas roda 3 sudah berkeliling melakukan pengangkutan sampah di pagi hari baru dikeluarkan sampahnya. Jadi selesai nih roda 3 Iya. beraktivitas, Sampahnya sampahnya baru belum. keluar. Jadi itulah yang saat ini kami diperintahkan oleh Bapak Wali Kota untuk melakukan pengaturan ulang tersebut. Jadi tidak ada lagi nanti sampah yang tertinggal 3 jam, 4 jam, apalagi di atas trotoar sampai sampai membusuk itu sampah dan Iya. banyak lalat. Jadi ini bagaimana ke depan sampahnya dikeluarkan oleh warga eh, langsung bisa Yang mungkin 1 jam bisa langsung diambil oleh petugas kebersihan roda 3 untuk cepat bisa tertangani dan tidak mengakibatkan bau busuk dan iya. lalat dan semacamnya. Nah, ini yang kami atur ulang bagaimana dan juga efektivitas dari armada yang kami miliki. Karena ya mungkin saat ini ada yang armada yang beban tugasnya agak kurang, Iya. ada yang overload, melebihi kapasitas yang mereka ini. Artinya ini yang kami ingin jadwalkan ulang atau ulang untuk bisa merata Iya. sehingga efektivitas pengangkutan dan jadwal nanti bisa sinkron dan eh, permasalahan tersebut sedikit-sedikit kami Bisa bisa teratasi. teratasi. Artinya saat ini masih proses untuk membuat jadwal yang terbaru ya? Iya, ini sementara kami lihat juga permasalahannya langsung di Lapangan. lapangan, kita mengecek gap-nya ini di mana dan Iya. kalau kita sudah ini kita carikan solusinya untuk mengatur ulang jadwal ini. Ada program prioritas pemerintah kota juga, urban farming. Iya, pertanian perkotaan. Ini Iya. kan digalakan di semua kecamatan agar kemudian ya paling tidak ini bisa pangan mandiri ya yang dihasilkan. Seperti apa kalau Kecamatan Ujung Tanah? Ujung Tanah. Jadi beberapa kelurahan sudah melaksanakan kegiatan ini, urban farming, bagaimana memaksimalkan lahan yang sempit, lahan kosong yang nantinya bisa digunakan menjadi urban farming dan hasilnya bisa dimanfaatkan oleh warga sekitar. Kami sudah sebelum Ramadan kami sudah panen kangkung di Kelurahan Patingalor. Iya. Iya. Kemarin juga Totaka sudah memperlihatkan progresnya ada bayam, kangkung. Nah, ini sedikit lagi mungkin sudah panen juga di Kelurahan Patinggalan Baru juga sudah memperlihatkan progresnya. Jadi masing-masing kelurahan ini sudah mempersiapkan dan tentunya kami harapkan ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan juga diberdayakan di setiap lorong-lorong dan tempat-tempat yang terbatas mungkin ya. tentunya ya. Ujung Sehingga Tanah masih ada nih nggak? Lahan yang banyak yang kecil-kecil, iya. tapi bisa digunakan untuk vertical garden dan lain. Cuman ini beberapa kendala, tentunya pasti ada kendala. Beberapa kendala dari masyarakat yang kami terima bahwa terkadang bibitnya yang agak susah, tanahnya yang mungkin masih susah didapat. Namun pelan-pelan kami akan koordinasikan dengan dinas terkait, PD terkait untuk bagaimana bisa diberikan supporting kepada masyarakat tersebut. Iya, jadi kami juga mendata ini yang mau melaksanakan urban farming ini kami data dan dari data tersebut kami coba urai apa-apa sih permasalahannya satu-satu ini dan dinas apa yang bisa mensupport ini. Jadi nantinya kami akan koordinasikan.
seperti podcast kami juga sebelumnya bahwa Dinas Perikanan Pertanian memang yang akan yang mensupport menjadi leading sektor leading itu, sektor ya, ini untuk memberikan bantuan memberikan gitu. bantuan. Dan ya kita tentu saja dengan keterangan yang disampaikan tadi bahwa melihat hasil dari urban farming ini kan sudah bisa ya digunakan Sudah oleh bisa, masyarakat sudah sekarang. ada yang Sudah terlihat hasilnya. dibagi-bagi ke Oh, masyarakat. oke. Mhm. Sudah terlihat hasilnya. Oke, kalau kemudian setelah urban farming, ini kan juga melihat UMKM. UMKM Ya, ini kan apalagi kawasan ujung tanah, saya kira juga UMKM banyak ya. banyak. Nah, ini cara kemudian untuk bisa bagaimana mengembangkan mereka ini dengan meningkatkan kualitas SDM mereka ini kan Ya, melalui juga dinas koperasi. Jadi betul. ada program yang kemudian bisa ini kan dikerjasamakan. Ya. Melihat geliat UMKM di Kecamatan Ujung Tanah, Pak Camat melihatnya seperti apa nih warganya? Ya. Alhamdulillah kami beberapa UMKM yang kami sudah kunjungi Iya, masih melakukan aktivitasnya dengan baik, dan juga tentunya kemarin itu kami dikunjungi oleh Parara iya, untuk bagaimana bisa menonjolkan kembali UMKM makanan lokal. iya, Makanan lokal yang saat ini mungkin kayak kue-kue tradisional itu yang tradisional. susah didapat Iya, sekarang. Nah, itu diproduksi. lagi yang mau diangkat, Kak. Iya, Nah, terus ini nanti di minggu depan ada kegiatannya, bagaimana melaksanakan pameran untuk menghadirkan kembali tuh kue-kue. kue-kue. Kemarin sudah audiensi bersama Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, Iya, dan beliau antusias untuk ini mengadakan pameran ini, dan tentunya jika ini pameran ini akan berhasil nantinya bisa ditingkatkan menjadi agenda rutin Pemkot Makassar. Jadi dijadwalkan per tahun untuk dilaksanakan agenda tersebut. Ini tentunya pelecut semangat untuk kita semua iya. di ini penggerak UMKM di Kecamatan Ujung Tanah, sehingga kami juga tentunya akan selalu berkoordinasi dengan para UMKM ini, melibatkan mereka di setiap event di Kota Makassar mungkin. Kalau tiba-tiba mungkin ada permintaan stand, biasanya kan begitu, ada di Iya. mall-mall, di tempat-tempat lain yang kecamatan lain yang membuat event pameran tersebut, kami akan hadirkan itu semua. Kami data dan pelan-pelan kami hadirkan mereka secara bergiliran, sehingga apa yang mereka bisa usahakan buat selama ini itu bisa tidak di Kecamatan Ujung Tanah saja Iya. mereka diketahui, tapi di tingkat Kota Makassar, dan apalagi sudah bisa keluar walaupun pelan-pelan Pelan-pelan. sedikit-sedikit bisa diekspor ke luar kota, misalnya ke Jakarta kalau ada kegiatan-kegiatan Pemkot. Alhamdulillah itu sudah mulai nih berjalan juga seperti itu. Berjalan seperti yang diinginkan ya. Iya, Selain UMKM, Dinda, untuk anak-anak muda, ya. generasi muda kita kan ini juga perlu mereka kemudian diberikan bekal. Dalam hal ini mungkin pelatihan apa Ya, saja yang kemudian yang menjadi minat mereka. minat Ini kan mereka, ya. selain beberapa dinas-dinas yang melakukan seperti dinas ketenagakerjaan misalnya Oh, iya, kan ada yang melakukan seperti itu. betul, betul. Ada Makassar Creative Hub. Ada Nah, Makassar itu kan juga perlu kemudian mereka ini didorong ke sana. didorong ke sana, diarahkan ke sana. Kalau dari pihak kecamatan sendiri, ini kan juga perlu kepedulian ya Betul, kepada anak-anak kita ini agar mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan di betul. masa-masa muda mereka ini. Apa yang coba sudah diprogramkan atau mungkin ke depannya kira-kira kita akan coba untuk penanganan hal ini seperti apa programnya? Ya, betul. Jadi untuk program pemerintah Kota Makassar kan Iya, ada tadi Makassar Creative Hub, di mana anak-anak muda yang merasa punya bakat ya, betul. dan mengetahui minatnya ini, oh di sini bisa langsung ke Makassar Creative Iya, Hub, di sana dibekali dan eh, dibiarkan nanti bisa secara mandiri untuk melakukan usaha atau pekerjaan apa yang memang dari anak muda tersebut bisa paham dan bisa melakukan pekerjaan tersebut. Dan kalau kami di pemerintah Kecamatan Ujung Tanah tentunya sudah mengelompokkan ini, iya, dan tentunya kami dari bersama para lurah memetakan ini dan
menyarankan nanti di paket dana kelurahannya untuk di bidang pemberdayaan masyarakatnya Iya, bisa mampu melakukan pelatihan-pelatihan kepada anak muda tersebut untuk diberikan bekal iya, ilmu dan juga dibuka secara wawasannya untuk bagaimana bisa secara mandiri nantinya untuk iya, berbuat usaha, untuk mencari pekerjaan yang bisa iya. mereka ini Iya, sesuai intinya mereka bisa sesuai mandiri, punya kriteria daya saing ya, daya saingnya. yang kuat. Jadi Ini memaksimalkan RT RW itu perlu. iya Nih tentunya ya, kan karena RT tentunya. RW memang yang paling Garda bawah ya, garda terdepan, terdepan. iya, Sudah tahu yang dia mana kira-kira warganya struktur kita seperti itu. apa, betul. Mhm. Jadi untuk segala apa Iya, program-program pemerintah yang tentunya ingin diturunkan ke masyarakat, ya ini memang peran sentral iya, dari ketua RT dan ketua iya, RW untuk menjadi penyambung lidah mhm, pemerintah dengan masyarakat. Dan selama ini ya, alhamdulillah sudah sangat baik dan lancar semua program-program dari Bapak Wali Kota mhm, bisa tersampaikan langsung iya, oleh RT RW yang mhm, ada di desa. Alhamdulillah setelah pemilihan RT RW iya, ini ya sudah mulai terlihat ya kami kinerja melihat mereka. kinerjanya lancar dan Lancar ya. baik Mhm, semua sehingga kami juga merasa ada tanggung jawab tahu ketika sudah tiba masanya harus dibayarkan insentifnya. Nah, kami juga proses dengan iya, cepat tahu, karena melihat juga kinerja mereka kinerja ya, mereka yang betul. memang sangat antusias Mhm, di beberapa bulan ini mhm. setelah pemilihan. Iya, kerjasama perlu terus dijalin ya Ya, dalam hal betul. ini, Dinda. Kalau kemudian, melihat juga bagaimana, yang lainnya untuk, di setiap kecamatan. Kalau tadi kemudian melihat bagaimana, kinerja dari RT RW, tentu kemudian, kita melihat, juga sampai sejauh mana kemudian penanganan pendidikan dan kesehatan. Ini kan Pendidikan dalam visi kesehatan. misi mulia kan ada bahwa Betul. memang, perihal kesehatan dan pendidikan menjadi prioritas utama. Prioritas utama. Meskipun bukan leading sektor tentunya dari pihak Bisa, kecamatan, tapi betul. pihak kecamatan kan harus melihat juga Melihat, ya. bagaimana warganya. Seperti apa pendidikan kesehatan untuk ujung Ya, tanah? ya, jadi untuk kesehatan yang Mhm. pertama Iya, tentunya kami terus berkoordinasi dengan puskesmas karena iya, kami itu dua dua puskesmas di iya. wilayah Kecamatan Mhm, Ujung Tanah, Puskesmas Tabaringan dan Puskesmas Patingaloa. mhm. Dan di beberapa momen, misalnya pertemuan lintas sektor, Iya, kami menyampaikan bahwa perlunya ada sinergitas mmm, yang baik, perlunya ada komunikasi dan iya, koordinasi sehingga permasalahan-permasalahan terkait kesehatan itu bisa cepat kita tangani. Kalau mhm, memang tidak bisa selesai di puskesmas, ini kita bisa dorong langsung ke dinas iya, kesehatan Pemkot Makassar. Dan kemarin dari data ini hasil lintas sektor kami itu ada memang beberapa yang perlu kita tangani. Ada jenis penyakit yang masih ada di masyarakat iya, itu yang harus butuh segera mhm, intervensi. Ada permasalahan-permasalahan sosial, misalnya masih banyaknya ODF di iya, beberapa kelurahan. Nah, ini sudah kami sampaikan langsung dengan Ibu Kapus bagaimana kita bersinergi untuk mhm, meminimalisir ya ODF ini. Paling tidak beberapa dulu kita kurangi dan iya, pelan-pelan nanti kita selesaikan semua, kita habiskan. mhm, Di pendidikan mungkin melalui tim penggerak PKK iya, Kecamatan Ujung Tanah tentunya setelah mengintervensi beberapa bekerja sama dengan sekolah-sekolah yang iya, ada di ini dan untuk memberikan himbauan terkait program-program pemerintah Kota Makassar dan juga tentunya bagaimana bersinergi. Jadi kemarin terakhir juga sudah ada di SD SD iya, Totaka iya, sudah dengan tim penggerak PKK Kecamatan Bukit Tanah mhm, sudah bekerja sama. mhm, Dan ke depannya tentu kita akan melihat lagi yang mana yang urgen, yang harus segera kita intervensi agar bisa meminimalisir eh, dampak-dampak buruk yang iya, bisa terjadi. iya, Seperti itu. termasuk, penanganan stunting ya? Padahal tentu jelas itu Iya, penanganan stunting itu kita iya, juga telah apa di kelurahan-kelurahan itu
di dalam pendataan kelurahannya itu sudah dimasukkan posnya untuk memang bagaimana nantinya bisa adanya pelatihan Iya. pemberdayaan masyarakat untuk penanganan stunting itu. Mhm. Mmm, Anda juga fokus pada ekonomi kelautan, Betul. ya, karena memang kondisi Di pesisir. pesisir. Konsep seperti apa, Bunda? Ekonomi kelautan ini bagaimana bisa masyarakat pesisir ini bisa Iya. merasa dilibatkan dalam beberapa aktivitas yang ini sehingga mereka tidak hanya menjadi penonton saja di Iya. mereka tuan rumah dan mereka menjadi penonton kan tidak tidak elok. Jadi bagaimana kami koordinasikan bersama UPT, Pautere, Iya. Pelindo, dan beberapa perusahaan di situ yang ada tepat di pesisir itu untuk bagaimana bisa memaksimalkan sumber daya manusia yang ada Iya. di kecamatan, khususnya kecamatan Ujung Tanah ini. Bagaimana kami berkoordinasi untuk dihadirkannya sembako murah Iya. untuk warga-warga ini di kecamatan Ujung Tanah, utamanya di yang ring 1 ini, Pak, Iya. yang berdekatan langsung dengan masyarakat pesisir ini. Sehingga itu sudah terakomodir semua dan tinggal tunggu pelaksanaannya ini untuk sembako murah dan untuk pemberdayaan sumber Iya. daya manusianya itu tadi sudah kami koordinasikan untuk bagaimana bisa ini semua didahulukan orang-orang yang ada di situ. Iya, Seperti itu. termasuk perdagangan ya. Perdagangannya juga betul. Oke. Dibantu UMKM-nya bagaimana CSR dari ini bisa hadir untuk memberikan pembekalan, memberikan supporting untuk marketingnya karena biasa kadang bagus Iya. hasil produknya, pengemasannya, tapi nggak tahu mau dilempar kemana Pasarkan ini, kemana? pasarkan kemana ini. Jadi ya itu dukungan-dukungan dari CSR ini bisa mungkin untuk memberikan expose keluar bahwa ini ada loh di sini Iya. produk yang unik, asli dan enak tentunya, tapi belum terakomodir untuk Iya. bisa diberitakan keluar. Diberitakan. Inilah masih kita Iya. bikin Dan melalui podcast ini kan sebenarnya ini sudah sudah ini ruang terekspos ruang juga, kecil betul. yang bisa Heeh. berdampak besar untuk Betul. UMKM kita. Betul. Kalau ada yang nonton baru penasaran ya bisa Nah, berkunjung ke langsung ke Kecamatan Ujung Tanah. Ujung Tanah, Iya. melihat langsung produknya, merasakan, wah enak ya bisa disebarkan lagi. Betul. Iya. 1 menit Siap. untuk warga Ujung Tanah, Pak Camat. Siap. Apa yang kita mau sampaikan? Baik, terima Ya. kasih. Kami Andi Undur SSTP SAP MAP Camat Ya. Ujung Tanah tentunya menghimbau kepada masyarakat agar terus mendukung dan melaksanakan seluruh program pemerintah Kota Makassar, tentunya terkait dengan pembinaan pemberdayaan masyarakat, penanganan stunting dan juga pengelolaan sampah yang nantinya kami terus akan memikirkan bagaimana ini bisa meminimalisir seluruh kendala-kendala yang tentunya dulu kita alami bersama. Ini kita bisa kurangi nih dan nantinya dengan dukungan tak semua ini bisa terselesaikan semua permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah Kecamatan Ujung Tanah. Ujung Tanah. Ya. Baik, terima kasih Andi Unru SSTP SAPMAP. Siap. Ya, Camat Ujung Tanah sudah bergabung bersama kami untuk program Camat Bicara dan penonton setia kami. Demikian untuk perbincangan kita untuk Camat Bicara. Nantikan Camat berikutnya di program kami Camat Bicara melalui media kreatif. Saya Ida Fahri, sampai jumpa.